اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافتح مسامع قلوبنا لذكرك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah, khusus orang tua kita, guru kita, Buya Kiai Haji Ghazali Musannif, mata'anallahu bituli hayati wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Orang tua kita, Pak Haji Malik, Pak Haji Agus, orang tua kita yang lain, para sepuh, tokoh masyarakat, khusus juga segenap DKM Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh hari ini Allah berikan kita kesehatan, nikmat iman Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu, menolong kita untuk senantiasa menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga amaliyah kita dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk subuh ini ya, kebetulan guru kita Ustadz Zaki ya, beliau agak meriang, kurang sehat, mungkin subuh-subuh dari sana dingin ya, nggak kuat kali, jadi kita tukeran subuh ini. Jadi nanti Senin subuh pekan depan beliau yang isi insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita sebelumnya Senin kemarin itu masih ahamiyatul Quran ya. Nama ahamiyah itu artinya kan pentingnya. Apa sih pentingnya? Apa sih pentingnya Al-Quran itu untuk kita dalam kehidupan kita, untuk persiapan kita menghadapi ya, hal-hal yang kita butuhkan dalam kehidupan dunia ini ya, dan juga kehidupan akhirat kita kelak ya. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa ahamiyatul Quran, begitu pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Laksana ya, kita ini laksana orang yang berada di dalam goa yang gelap, yang ingin keluar mencari jalan keluar dari gua yang gelap itu. Kita punya senter ya. Sudah ada baterainya, artinya kita sudah punya kitab ini ya. Al-Quran sudah ada di tangan kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Tinggal dinyalain tuh senter, baru kita bisa melihat jalan keluar. Kalau punya senter, lampu mati ya, nggak ada lampu, nggak ada apa-apa ya. Tapi itu senter gak dinyalain, bisa kelihatan gak jalan? Ya, gak bisa kelihatan. Nah, begitulah Al-Quran. Al-Quran yang ada di tangan kita, di rumah kita masing-masing, kalau tidak diamalkan, ya udah, kita tidak akan mendapatkan bimbingan menuju jalan yang lurus. Fungsi utama daripada Al-Quran belum kita manfaatkan, belum kita fungsikan. Ya. Fungsi utama senter itu dinyalain. Kalau punya doang ya nggak ada gunanya ya. Beli senter punya, udah dicas penuh casnya, nggak dinyalain, lagi gelap ya nggak ada gunanya senter itu ya. Nah, beberapa ayat yang kita bahas pada pertemuan lalu ya, itu sudah mewakili sebagian besar daripada fungsi-fungsi Al-Quran. Nah, sekarang kita akan masuk ke hadis yang menjelaskan selaras dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya Al-Quran itu dalam kehidupan kita ya. An Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innaha satakunu fitnatun
Qultu famal makhraj minha ya Rasulullah? Qala kitabullahi fi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum wa huwa al-faslu laysa bil hazan man tarakaha min jabbarin qasamahu Allah wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah wa huwa hablullahil matin wa huwa adh-dhikrul hakim wa huwa as-siratul mustaqim wa huwa alladhi la tazighu bihil ahwa wa la takhtalifu bihil ara wa la taltabisu bihil alsinah wa la yakhluqu ala kasratir raddi wa la tanqadi ajaibuhu wa la yashba'u minhu al-ulama man qala bihi sadaq wa man hakama bihi adal wa man amila bihi ujir wa man da'a ila huda wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Rawahu Tirmizi. Nah, diriwayatkan dari Amirul Mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya. Beliau ini yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah bersama dengan Rasulullah. Ya, beliau masih umur di bawah 10 tahun, ya, umur di bawah 10 tahun kakek sudah meninggal, orang tua sudah meninggal, paman beliau Abu Thalib sudah meninggal, sehingga di masa kecilnya tinggal bersama Rasulullah, sampai diasuh tinggal bersama Rasulullah sampai beliau dinikahkan oleh Rasulullah bersama dengan putrinya. Jadi beliau mendapatkan pendidikan yang luar biasa dan ilmu yang sangat luas dari Rasulullah, sehingga dikatakan, ya, dalam sebuah ungkapan ana Madinatul Ilm, ya, wa aliyun babuha. Ini riwayatnya dhaif, ya. Saya adalah kotanya ilmu. Wa aliyun babuha, untuk masuk ke dalam kota ilmu itu gerbangnya adalah Ali. Ya. Alinya ini pintu ilmu. Ya. Nah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, Rasulullah pernah bersabda. Apa kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innaha satakunu fitnatun, bahwa akan terjadi fitnah. Kelak akan terjadi fitnah yang luar biasa. Ya, mulai dari wafatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW hingga berakhirnya Khulafaur Rasyidin, disitulah muncul fitnah yang besar sampai saat ini. Ya. Rasulullah memprediksi nanti akan terjadi fitnah yang luar biasa di tengah-tengah kalian, di tengah-tengah kaum muslimin. Qultu, lalu aku bertanya. Ya, Sayyidina Ali bertanya, ya, cerdas Sayyidina Ali. Famal makhraj minha ya Rasulullah? Kalau begitu hai Rasulullah, apa jalan keluar, apa solusi dalam menghadapi fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman nanti? Ya. Apa solusinya kalau begitu? Ya. Faqala, lalu Rasulullah SAW berkata, kitabullah. Solusi dari berbagai macam fitnah yang akan terjadi di akhir zaman adalah kitabullah. Kitabullah, kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran. Ada apa dengan Al-Quran ini? Ya. Sejauh mana pentingnya Al-Quran itu dalam menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman? Ya. Rasulullah mengatakan, Al-Quran ini sebagai pegangan dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Ya. Kenapa? Di dalam Al-Quran ini berisikan satu, fihi naba'u ma qablakum. Ya. Di dalam Al-Quran ini terdapat berita, cerita-cerita, kisah-kisah tentang orang-orang yang ada sebelum kalian. Ya. Sudah lumrah, ya, sudah jelas dalam kehidupan kita itu suka menghindari sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya atau kesalahan yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Ya kan gitu. Misalnya dalam perusahaan. Jadi kemarin ini kan sebelumnya ini ada kesalahan kemarin di sini nih. Ini jangan sampai berulang lagi ini kesalahannya nih.
Artinya kita punya contoh sebelumnya yang salah yang harus diperbaiki. Nah, cerita-cerita yang diceritakan, dipersembahkan, dikisahkan di dalam Al-Quran itu merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk umat-umat berikutnya, jangan sampai terjadi seperti umat-umat yang lalu. Ya, jangan sampai bersikap, berperilaku ya seperti umat-umat terdahulu yang mendapatkan laknat, mendapatkan siksa, diturunkan azab dan lain sebagainya. Ya. Itu pelajaran semua. Di antaranya ada juga umat-umat yang terdahulu yang mendapatkan nikmat, ya, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang buruk kita tinggalkan, jangan sampai berulang pada diri kita, dalam kehidupan kita. Hal-hal yang baik boleh kita contoh, boleh kita tiru. Ini tujuannya naba'u ma qablakum. Ya. Berita-berita tentang orang sebelum kalian agar kalian mengambil pelajaran dari berita-berita itu. Ya. Yang pertama, ya, itu isi Al-Quran. Di antaranya wa khabaru ma ba'dakum, dan prediksi, ya, prediksi berita tentang orang-orang yang ada setelah kalian nanti. Ya, gambaran-gambaran orang yang ada di akhir zaman kayak kita ini itu juga ada dalam Al-Quran. Ya. Wa hukmu ma bainakum, dan hukum di antara kalian. Ya. Khabaru ma ba'dakum itu berita-berita setelah kalian ini, seperti cerita tentang surga, neraka, dan juga orang-orang yang disiksa, bagaimana nanti orang-orang disiksa, bagaimana orang kenikmatan orang-orang masuk surga, agar kita ini berupaya pengen seperti dia, kan gitu. Bagaimana caranya ke depannya ini saya ini bisa seperti dia, kan gitu. Bisa meraih itu misalnya, bisa meraih surga. Ini berita-berita yang akan datang. Kemudian hukmu ma bainakum, hukum-hukum di antara kalian. Hukum-hukum di antara kalian ada di dalam Al-Quran. Baik itu berkenaan dengan permasalahan-permasalahan hari ini, seperti masalah politik, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, dan lain sebagainya. Semua ada dalam Al-Quran. Ya. Tidak disebutkan memang secara spesifik seperti buku-buku biasanya bab tentang ekonomi, enggak. Tapi segala intisari daripada urusan-urusan ekonomi ada dalam Al-Quran. Intisari daripada urusan-urusan rumah tangga ada juga dalam Al-Quran. Konflik-konflik rumah tangga ada dalam Al-Quran. Bagaimana penanganannya ada dalam Al-Quran. Ya. Begitu juga urusan-urusan ekonomi ada dalam Al-Quran. Ya. Urusan duit. Urusan duit kan urusannya rezeki, nikmat. Wa hukmu ma bainakum, dan hukum di antara kalian. Ya. Hukum di antara kalian banyak sekali. Ya. Terjadi ketimpangan saat ini, ya, karena hukum tidak ditegakkan. Ya. Hukum Allah terutama tidak ditegakkan. Indikasi dampak dari tidak menegakkan hukum Allah itu di dalam Al-Quran disebutkan tiga dalam ayat yang berbeda-beda. Ayat yang pertama menjelaskan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Orang yang tidak menghukumkan dengan hukum-hukum Allah berdampaknya fasik. Ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Orang yang tidak menghukumkan dengan hukum-hukum Allah, dampak yang kedua bisa membawa kepada kekafiran. Ya. Dampak yang ketiga, orang yang tidak menghukumkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, maka orang itu adalah orang yang celaka. Ya. Artinya tidak ada dampak baik sama sekali ketika kita meninggalkan hukum-hukum Allah. Ya. Imma kita menjadi orang yang celaka, atau menjadi orang yang kafir, atau menjadi orang yang fasik. Ya.
Kalau kita tidak menghukumkan hukum Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala falyahkum bainakum bil adl. Ya. Hendaklah kita menghukumkan di antara kita ini dengan adil. Ya. Sering ditekankan di dalam Al-Qur'an terkait dengan keadilan. Kenapa? Karena keadilan inilah yang sangat vital dalam urusan politik, dalam urusan hukum. Ya. Makanya sekarang terjadi berbagai macam polemik. Sampai mahasiswa kita apa? Demo tuh berkali-kali. Akhirnya apa? Minyak turun, tapi di pom bensin belum turun-turun juga. Masih aja mahal juga. Ya. Beras mulai turun. Ya. Kita beli kayaknya sih belum perubahannya belum jauh ya. Telur turun dah. Jadi 31.000 jadi 24.000 dan lumayan lah gitu. Ya. Karena ada ketimpangan, ketidakadilan. Hukum terkadang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, ini yang bikin ketimpangan yang luar biasa. Ya. Wa hukmu ma bainakum, hukum di antara kalian. Ini artinya apa? Ini sudah berita yang disampaikan oleh Rasulullah. Sangat pentingnya Al-Quran itu. Kalau ditinggalkan itu berbahaya dampaknya. Artinya sesuatu yang penting itu kalau diabaikan dampaknya berbahaya. Ya. Dan Al-Quran ini huwal faslu laisa bil hazal. Ya. Al-Quran ini adalah merupakan sesuatu yang pasti, bukan main-main. Ya. Sesuatu yang hak, bukan suatu hal yang bukan suatu candaan, bukan. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu semuanya hak, benar adanya, dan pasti akan terjadi kejadian. Ya. Tidak ada yang merupakan candaan, tidak ada. Ya. Bukan sekedar cerita tulisan, bukan. Ya. Itu pasti karena bersumber dari yang pasti. Ya. Man tarakaha min jabbarin qasamahullah. Ya. Barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, ya. Barang siapa yang meninggalkan Al-Quran min jabbarin, dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Jabbar, ya. Qasamahullah, maka Allah akan menghancurkannya. Penting enggak nih ancamannya nih? Meninggalkan Al-Quran hancur. Berarti memegang Al-Quran, mengamalkan Al-Quran penting enggak? Penting. Ini sudah disebut ahamiyatul Quran. Ya. Wah, kalau begitu daripada hancur mending kita ini kayak gitu. Sebenarnya maksud ahamiyah itu, pentingnya itu, kemarin sebelumnya saya kasih contoh yang gamblang gitu ya. Minum. Ya. Minum dan makan. Ya. Penting enggak minum dan makan itu? Dia penting lah. Gak bisa ngapa-ngapain kita. Jangankan 2 hari 3 hari, seharian aja kita nggak makan, udah tiduran aja. Kenapa tiduran? Lemes belum makan ini. Jangankan belum makan, Pak. Ya, kenapa lemes? Ya kurang semangat nih, belum ngopi. Ngopi aja udah lemas tuh, coba. Ya, belum ngopi aja udah lemas. Ahlu hisab lain lagi dia, ahlu hisab. Kenapa lemas? Ya ini belum ada ininya nih. Belum dinyalain api dari tadi, ini belum ada asap-asap ini. Kayak gitu. Belum merokok aja udah lemas tuh. Gimana itu? Apalagi urusan makan, apalagi ini bukan urusan perut doang, bukan. Urusan keselamatan kita hidup di dunia dan juga di akhirat. Itu Quran itu. Ya. Saking pentingnya berarti Al-Quran kalau begitu. Untuk menemukan solusi ini bukan sekedar baca doang, Pak, bukan. Quran dibaca dari awal, tadarus, bukan begitu, bukan. Tadaburkan kemudian amalkan. Ya. Untuk mendapatkan solusinya, tadaburkan. Mau tidak mau kita pahami maknanya. Ya, apa yang kita tidak pahami, tanyakan kepada ahlinya. Apa yang sudah kita pahami sesuai dengan tuntunan hidup kita, amalkan. Barulah kemudian Al-Quran itu hudan linnas, berfungsi sebagai fungsi utamanya, yaitu petunjuk bagi manusia. Ya.
Man tarakaha min jabbarin qasamahullah. Barang siapa yang meninggalkan Al-Qur'an, Allah hancurkan dia. Ya. Parah kan? Bahaya kan itu. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah. Siapa yang mencari petunjuk selain daripada Al-Qur'an, Allah akan sesatkan. Ya. Mencari petunjuk selain Al-Qur'an, Allah akan sesatkan. Al-Quran ini ibarat yang sering kita gambarkan siratum mustaqim, jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus, ya mungkin jalan yang lurus itu ya ada lubang-lubang yang perlu kita lewati, tapi itu sangat sekedar ujian. Ini kadang-kadang kita ini jalannya lurus, ya bagus, ini jalan gede udah, cuma lagi macet, ya. Karena macet kita cari jalan tikus, akhirnya buntu, nggak ketemu jalannya, balik lagi, mutar balik kayak gitu. Ya. Nah jadi Al-Quran adalah petunjuk. Jangan mencari petunjuk selain daripada Al-Quran. Kalau mencari, kalau memperjelas, menanyakan kepada ahlinya, ya jadi masalah. Kita kurang paham nih dengan ayat-ayat Al-Quran, maksud dan tujuannya. Tanyakan kepada ahlinya. Ya. Wa huwa hablullahil matin. Al-Quran ini adalah merupakan tali Allah yang jelas, ya. Tali Allah yang Allah ulurkan kepada kita, ya, agar kita berpegang pada tali tersebut, agar dengan pegangan yang kuat yang kita kita pegang kepada tali Allah Al-Quran ini, maka kita tidak akan mudah terbawa arus. Ya. Kalau lagi banjir, Pak, harus kudu ada pegangan. Kalau enggak kita kebawa banjir kita. Pegangannya bagaimana? Pegangannya apa? Peganglah sesuatu yang kuat yang bisa menyelamatkan kita. Ya. Pegangannya apa? Di pegangannya rumput-rumput yang jalar itu ya ketarik udah dia putus ke bawah, tetap aja ke bawah. Ya, tapi kalau ada tali yang kuat, maka kita akan selamat. Nah, inilah Al-Quran. Hidup di dunia ini seakan kita sedang menghadapi arus yang kuat, apalagi akhir zaman ini. Ya, karena sekarang ini arusnya cukup luar biasa, cukup deras. Kalau bukan dengan Al-Quran yang kita pegang, maka kita akan mudah terseret, terbawa oleh arus. Wa huwa dzikrul hakim. Dialah Al-Quran yang merupakan pengingat, ya, buat kita yang hakim, yang bijaksana. Ya. Dengan Al-Quran, ya, kita akan diingatkan sesuatu hal yang kita kerjakan dalam keseharian kita dan bisa memutuskannya dengan bijaksana. Ya. Dengan apa itu? Al-Quran. Ya. Wa huwas siratul mustaqim. Dialah jalan yang lurus. Ya, siratul mustaqim, dialah jalan yang lurus untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa huwal ladzi la tazigu bihil ahwa. Dialah jalan yang lurus dan dialah jalan sesuatu pegangan yang tidak akan pernah menyimpang karena hawa nafsu. Kalau hawa nafsu, kalau kita perturutkan, kita bisa tersesat, kita bisa celaka. Kalau hawa nafsu yang kita perturutkan. Tapi kalau kita mengikuti panduan Al-Quran, ya, selama kita berada di belakang mengikut panduan Al-Quran, maka kita tidak akan tersesat. Kalau kita berada di belakang panduan hawa nafsu, maka bisa dipastikan akan celaka. Nah, inilah Al-Quran, ya, yang tidak akan pernah menyimpang, ya, seperti hawa nafsu. Wala takhtalifu bihil ara, ya. Dan Al-Quran ini tidak akan bertentangan dengan banyaknya pendapat. Maksudnya logika manusia secara umum tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Pasti sesuai. Karena yang menciptakan manusia ini adalah Allah, ya. Kemudian buku petunjuk untuk manusia ini bersumber dari Allah juga. Artinya klop ini. Buku panduannya ada, ya, mesinnya ada, manusianya ada, buku panduannya ada. Kayak kita beli mesin, mesinnya ada, buku panduannya ada.
Cocok kan gitu. Kita mengoperasikan mesin itu aman. Kenapa? Buku panduan ada. Tapi kalau buku panduannya beda, ya, ini mesinnya mesin Honda, buku panduannya mesin Toyota. Beda itu mah. Ya. Beda. Nah, ini Al-Qur'an sudah sangat sesuai sehingga tidak akan dimungkinkan ya berbeda dengan akal manusia. Ya. Kalaupun ada secara zahir ya berbeda, mungkin kita belum sampai memahami maksud yang sebenarnya dari ayat itu. Ya. Wala taltabisu bihil alsinah, dan Al-Qur'an ini ya tidak akan pernah membingungkan. Ya, tidak akan pernah membingungkan karena lidah-lidah yang basah. Artinya kalau kita baca, kita perenungi, kita tadabburkan makna-maknanya, maka kita tidak akan bingung. Ya. Kalau kita baca sekilas saja, mungkin kita akan bingung. Ya, karena ayat Al-Qur'an tidak terstruktur per bab secara khusus, tapi dia tematik. Ya, kadang dua baris ini bercerita tentang ini, kemudian dua baris berikutnya sudah lain ceritanya. Ya. Tapi itu saling berkesinambungan bagi orang yang sudah terbiasa dalam bermuamalah dengan Al-Quran, membaca, mentadabburkan Al-Quran. Ya. Karena kita ini sudah dicekokin dari awal, bukan Al-Quran, tapi buku-buku yang sudah siap, temanya sudah siap, lengkap, gak bercampur-campur. Ketika kita bertemu dengan Al-Quran, kita jadi kebingungan, karena bukan Al-Quran duluan. Ya. Sehingga kita kadang beralasan, ini gimana sih maksudnya ayatnya nih, surahnya nih bercerita tentang ini. Judulnya mah Al-Baqarah, sapi betina. Tapi saya cari-cari mana sapi betinanya di sini. Ini bercerita orang munafik, bercerita orang kafir. Ada cerita itu cuma judul itu cuma mengambil bagian kecil saja. Tapi muatan yang ada di dalamnya itu ya sangat kompleks kan, lengkap. Wala yakhluqu ala kasratir raddi, ya. Dan Al-Qur'an ini tidak akan pernah habis, ya. Tidak akan pernah usang meskipun diulang-ulang. Artinya tidak akan pernah membosankan, tidak pernah usang walaupun diulang-ulang itu dibaca itu Al-Qur'an. Justru semakin kita sering mengulang-ulang membaca, mentadabburkan itu Al-Quran, maka ilmu-ilmu Al-Quran itu akan semakin keluar. Pemahaman-pemahaman terkait dengan makna-makna Al-Quran itu akan semakin banyak, ya. Semakin muncul dalam benak pikiran kita, ya. Seperti istilah para ulama, idza takarrara tukurrira, ya. Kalau sering diulang-ulang, maka dia akan semakin menempel dan semakin memunculkan pemahaman-pemahaman baru, ya. Sehingga Al-Quran ini selalu relevan dengan dalam setiap masa, setiap generasi, selalu relevan, ya. Tidak kaku, ya, tidak kaku, terikat dengan masa-masa yang lampau, ya. Selalu relevan di setiap generasi. Wala tanqadi ajaibuhu, dan keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Qur'an ini tidak akan pernah berakhir, tapi justru akan memunculkan berbagai macam keajaiban. Seperti yang dilakukan oleh beberapa peneliti, ahli-ahli sains, ya, meneliti segala yang ditemukan, semuanya ternyata ada di dalam Al-Quran, ya. Semakin digali Al-Quran ini, semakin memunculkan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Dulu ada penemuan di Timur Tengah, ya. Ada seorang dokter mempromosikan penemuannya yang luar biasa, ya.
Dia promosikan penemuannya itu, disampaikan di khalayak orang banyak, para profesor. Dia mengatakan bahwa kulit manusia ini, ya, kulit manusia itu sangat luar biasa, memiliki saraf-saraf yang sangat tipis, halus, yang sangat sensitif. Sehingga ketika kulit manusia itu terbakar, kulit manusia itu sudah terbakar, maka sensor sensitifnya itu akan hilang. Ya, lama prosesnya baru akan muncul kembali. Ya. Artinya kalau badan kita ini, kulit kita ini sudah terbakar api, ya, kemudian sembuh kembali, itu tidak, bentuk sensitifnya itu beda, rasanya itu udah beda. Kalau kulit asli disentuh kena api itu sensitif, tapi kalau sudah bekas luka, ya, udah bekas luka kita ini, itu kayak ada mati rasa sedikit, agak kurang rasanya. Nah, ini penelitian, penemuan ini, saya dari situ banyak urat saraf. Ternyata Al-Quran sudah menjelaskan itu, ya. Al-Quran menjelaskan orang-orang yang disiksa di dalam neraka, kullama nadijat juluduhum baddalnaha juludan ghairah. Orang-orang yang disiksa di dalam neraka, tiap kali kulit badannya itu melepuh, hancur, kami ganti badannya itu, kulit badannya itu dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, agar dia merasakan azab yang pedih. Maksudnya apa? Kulit itu tempat untuk merasakan, karena di kulit itulah terdapat saraf yang banyak, sehingga sakitnya azab itu, sakitnya sesuatu yang menusuk kita itu sangat terasa pada kulit, ya. Kulit yang sudah berganti dengan sudah terbakar dan sebagainya, itu rasanya beda, gak terlalu sakit. Artinya Al-Quran sudah menyampaikan itu, bahwa itu di kulit itu banyak saraf, ya. Ya, sehingga ketika dipromosikan ini, penemuan ini dipromosikan, ada seorang ilmuwan muslim angkat tangan, lalu dia menyampaikan ayat ini. Ulama itu sebenarnya sudah disebutkan, ya, berabad-abad lalu di dalam Al-Quran. Disebutkan ayatnya, baru kemudian tercengang di profesor. Ya. Penemuan ini ternyata sudah disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Ini luar biasa, ya, Al-Quran itu. Tidak akan pernah terputus keajaiban Al-Quran itu. Ya. Wala yashba' minhul ulama, dan ulama cendekiawan, para ilmuwan, ketika menggali Al-Quran ini tidak akan pernah puas. Ya. Semakin penasaran, semakin penasaran. Man qala bihi shadaq, barang siapa yang mengucapkan Al-Quran ini dengan tuntunannya, maka dia benar. Wa man hakama bihi adal, dan barang siapa yang menghukumkan sesuai dengan hukum Al-Quran, hukum yang diberikan Allah, adal, maka dipastikan dia bisa adil. Wa man amila bihi ujir, dan barang siapa yang mengamalkan isi Al-Quran, maka dia akan diberikan pahala yang sangat besar. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Yang penting, barang siapa yang mengajak ilaihi kepada Al-Quran, maka dia akan diberi petunjuk ke jalan yang lurus, ya. Maka dari itu, ajaklah saudara dan keluarga, tetangga, sahabat, kalau ada kajian Quran, ajak hadir di kajian-kajian Al-Quran. Tadabbur Quran Nurul Yakin 3 kali ini, subuh Rabu, subuh Kamis, subuh Sabtu, ya. Kalau ada kesempatan, ajak, ya. Man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang mengajak kepada Al-Quran, maka dia akan diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, ini pentingnya Al-Quran, ya. Sekarang beberapa tahun lalu kan, ya, dikabarkan ada orang bunuh diri. Kenapa? Karena dia sudah tidak sanggup lagi dengan kehidupannya, ya. Ada juga orang yang stres, ya, sehingga bunuh diri. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa menghadapi, ya, permasalahan dalam kehidupannya.
Semua itu sebenarnya merupakan penyakit-penyakit yang timbul di dalam hati, yang sebenarnya obatnya adalah Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran ini merupakan obat yang tidak punya overdosis. Semakin banyak kita baca itu Al-Quran, semakin berfungsi, semakin menjadi syifa, ya, obat untuk hati kita. Gak ada istilah overdosis. Banyakin aja udah baca Al-Quran itu, insya Allah semakin banyak syifanya. Ya. Ini pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, barangkali sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Jelas kira-kira Pak ya? Ya, tinggal apa? Tinggal kita sempatkan waktu baca itu ayat Al-Quran. Kalaupun kita sangat sibuk, luangkan waktu, ya mungkin satu hari itu kita bagi beberapa ayat. Setelah kita baca ayatnya, baca artinya. Baca ayatnya, baca artinya. Baca ayatnya, baca artinya. Sempatkanlah ya. Kalau tidak bisa ikut, nah sekarang kan sudah ada kajian di subuh Kamis ya, kajian Al-Quran, tadabbur Quran secara berurutan dari awal ya. Mungkin kita sudah sering khatam Quran, bulan Ramadan berlomba-lomba khatam Quran. Tapi kalau ditanya apa sih isinya yang kamu dapat dari bacaan kamu, ya nggak ada paham kita, karena kita nggak memahami artinya. Ya. Dan tahu nggak kita, bapak-bapak sekalian, para jemaah sekalian, banyak orang yang mendapatkan petunjuk bukan hanya sekedar tulisan Arabnya, dengan artinya sudah mendapatkan petunjuk, apalagi dia memahami ya uslub bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran itu, maka dia akan semakin tercengang dan semakin mendapatkan banyak petunjuk panduan ya. Tidak asing lagi kan. Misalnya ya, yang mengkaji Quran nih, mengkaji Quran, terjemahnya doang dapat petunjuk. Contohnya misalnya ya, almarhum Ustadz Yahya Waloni, ya Pak. Jadi dari mana dia bisa dapat petunjuk? Dia kan pendeta luar biasa, teolog. Kok bisa dapat petunjuk? Dia baca itu Quran, terjemahnya doang Pak, terjemah. Dia nggak bisa baca ayatnya. Ya, baca terjemahnya doang, dapat petunjuk dia. Siapa lagi? Ustazah Irena Handono. Dari mana dia dapat petunjuknya? Baca Quran. Ya, baca Quran. Apanya yang dibaca? Artinya, bukan ayatnya, bukan Arabnya, bukan. Arti dia bisa bahasa Arabnya belum. Siapa lagi? Ustadz Nababan. Nababan kan? Di Bintaro di rumah beliau. Dan banyak lagi yang lain. Dari mana dia dapat petunjuknya? Artinya doang dia baca, artinya. Belum baca Arabnya, bukan. Belum mengkaji uslub bahasa Arabnya, Al-Quran belum. Baru artinya. Lalu kita ini yang muslim ya, yang kadang imannya masih naik turun ya, Al-Quran aja belum kita baca sampai hatam artinya. Iya enggak Pak? Artinya belum kita baca sampai hatam, belum. Ya. Mungkin bahkan kalau ditanya Qul huwallahu ahad, coba artinya apa? Qul huwallahu ahad sampai habis tuh. Apa artinya? Saya agak lupa juga kayaknya itu, saya udah lama enggak lihat itu. Nah, itulah yang menyebabkan kita ya jauh dari Al-Quran. Ini dikatakan di ayat pembuka kemarin ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana Rasulullah mengadu kepada Allah ya, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ini kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Ya, ditinggalkan itu artinya tidak digunakan sesuai dengan fungsinya. Kita punya senter di rumah, mati lampu atau lampu cas, mati lampu. Pas mati lampu, enggak kita nyalain itu lampunya. Terang enggak rumahnya? Ya enggak terang-terang juga, punya doang. Sama Al-Quran sebagai petunjuk, kita tidak menjadikannya sebagai petunjuk, kita hanya menjadikan sebagai bacaan sakral. Bacaan sakral. Kalau lagi orang meninggal dunia, ada yang meninggal, bacain Quran biar dapat pahala, biar selamat kuburnya. Bukan itu doang. Padahal itu buat panduan yang hidup, bukan yang mati, bukan. Panduan yang hidup. Ya,
Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini, dengan kita mendengarkan begitu pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita, kita semakin tertantang untuk mau mentadabburkan, mengamalkan isi dan kemudahan kepada kita semua. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah karamatil Fatihah farijal ham wa kashifal gham ya man yabdi yarham. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad wastur ummata sayyidina Muhammad wajbur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.